البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, yang kemarin yang muka surat 68, iya, muhaj adalah dam. Yang lain mengatakan damul qalb. Baik. Berarti apa? Mereka sudah mencurahkan segalanya untuk Allah, darah, jiwa, harta benda di jalannya. Baik. Kemudian kita masuk ke muka surat 69. Qala fadilatus Syekh Shalih As-Sindi hafizahullahu taala, wal amrus salis, perkara yang ketiga, ayyakuna aziman ala alla ya'uda ila hadzal dzam. Dia bertekad untuk tidak kembali kepada dosa tadi marratan ukhra, pada kali yang lain, albattah sama sekali. Maka dengan ini taubatnya sah. Walaupun tahu-tahu mungkin 1 jam lagi, tahu-tahu diajak teman lagi untuk judi atau untuk minum khamr, akhirnya ya lemah lagi. Kemudian tobat lagi, ini diterima. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, tidak masalah. Tapi kalau sejak awal tobatnya, tapi diniatkan nanti akan kembali, berarti tobat yang itu belum sah. Di sini beliau menyebutkan syair. Syurutu taubatihim in syi'ta uttaha. Syarat-syarat taubat mereka jika engkau menghendaki untuk menghitungnya. Salah satun zakarta, kira-kira zakarta kah zakartu ya. Salah satun zakartu fahfad ala muhli. Saya menyebutkan 3, maka hafalkanlah secara perlahan-lahan. Iqla'uhu nadamun wa asmuhu abada, yaitu dia berhenti darinya dan dia menyesal serta tekad selama-lamanya. Allah ya'uda lima minhu jaro, tidak kembali menuju kepada perkara yang berlaku dari dirinya. Kenapa kayak ada yang salah ya? Belakangnya harus lam semua kan, seperti yang ketiga nanti, pertama dan ketiga. Yang kedua mana lamnya ya? Wa quli in kana taubatuhu min zulmi sahibihi. Enggak tahu ini quli atau qulli. Qulli, ucapkan kepadaku apabila taubatnya itu adalah dari kezaliman kepada temannya, la budda min raddihil haqqa ala ajali. Dia harus mengembalikan hak tadi dengan bersegera. Cuma nomor 2 yang agak aneh. Apakah ada salah cetak dari sekretari dan semacamnya. Kemudian hada syartun rabi, mengembalikan kezaliman. Ini syarat keempat. In kana alaika huququn lil ibad, jika engkau ada kewajiban alaika, engkau punya kewajiban menunaikan hak-hak para hamba, fala takunu taubatuka illa, taubatmu tidak terbentuk, tidak terjadi kecuali bi antaruddal huquq, engkau mengembalikan hak tadi ila ahliha, kepada ahlinya. Seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam matan Riyadhus Shalihin, dan juga Imam Ibnu Muflih Ad-Dimashqi di dalam Al-Adabus Syar'iyyah, dan Ibnul Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Hadza ismuhu ta'ala At-Tawwab. Ini adalah nama Allah Ta'ala At-Tawwab. Wa hadza huwa asaru imanika bihadzal ismil azim. Dan ini adalah jejak keimananmu kepada nama yang agung ini, yaitu kita rajin bertaubat, memenuhi syarat dan seterusnya. Antubadira ila taubah, engkau bersegera untuk bertaubat. Wa anta taqida anna taubatallahi azimah, dan engkau meyakini taubat kepada Allah itu adalah ibadah yang agung. Iya, bukan untuk malah dibuat mainan taubat itu. Wa annallaha la yu'jizuhu ayya'fuwa an ayyi dzambin mahma kabur, dan engkau meyakini bahwasanya Allah tidak lemah untuk memaafkan dari dosa apapun sekalipun dosanya itu besar. Tidak ada alasan untuk merasa tak mungkin Allah mengampuni dan semacam itu, terlalu besar dosa saya. Tak boleh meyakini macam itu. Wa mahma kasuratiz dzunub, sebanyak apapun dosa-dosa tadi. Fa taubatullahi subhanah,
maka taubat Allah Subhanahu awsa'u min kulli dzam. Itu lebih luas dari setiap dosa. Hatta innallaha jalla wa ala arada taubah ala unasin barozuh. Sampai bahkan Allah Azza wa Jalla menawarkan taubat kepada sejumlah orang yang menantangnya bi'a'dhamil masabah, dengan cacian yang paling besar, wahumun nasara. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Setelah menyebutkan mereka mengatakan Allah tiga dan semacam itu, atau Allah adalah salah satu dari yang tiga, apakah mereka tidak mau bertaubat kepada Allah dan memohon pengampunan padanya, sementara Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Ia masih diberi kesempatan bagi yang mau. Ma'annahum sabuh, padahal mereka mencacinya sabban aziman, dengan cacian yang besar, mengatakan Allah punya anak. Hinama nasabu ilaihil walad, tatkala mereka menisbatkan kepadanya anak, seperti yang mungkin hari-hari ini nanti ya, acara Natal, naudzubillah. Ini menghina Allah. Yang lebih aneh musliminnya tiap hari baca kulhu, tapi tahu-tahu mengatakan selamat Natal. Ini akal kemana? Wa huwa amrun azim, dan ini adalah perkara besar. Ya, hampir-hampir langit terbelah, langit runtuh, gunung-gunung runtuh, dan bumi terbelah dengan sebab ucapan macam itu. Apa tak cukup dengan bencana-bencana yang ada? Tadi anak dibagi tahu dari laporan di Indonesia itu, apa istilahnya? BMKG, yang meteorologi dan geofisika itu. Dalam 1 tahun ini bencana di Indonesia sudah sekian ribu. Baik itu masalah gempa bumi, tanah longsor, ataupun banjir. Karena memang apa istilahnya, laninanya terlalu parah untuk tahun ini. Itu pun diperkirakan dalam hari-hari ini naik kenaikan curah hujan 40%, padahal sudah banyak banjir di Indonesia. Tapi gimana, orang tak sedar juga, nanti sebentar lagi banyak itu ucapan selamat Natal, bukan dari orang kafirnya, dari orang Islamnya. Ini bila sadar. Kalau kita nasihati, kamu Wahabi, kamu tidak ada, apa istilahnya gitu-gitu, istilahnya toleransi beragama. Allah marah dengan kalimat macam ini. Langit, gunung, dan bumi pun marah, tapi malah muslimin bermudah-mudah dalam masalah ini. Kemudian wa ma'adzalik Allahu jalla wa ala ya'ridu alaihimut taubah. Bersamaan dengan itu, Allah Azza wa Jalla menawarkan taubat pada mereka. Wa min samma ayatu wa yaghfir, dan dari sana Allah akan memberikan taubat dan pengampunan. Fa kaifa bika ya Abdullah, maka bagaimana denganmu wahai hamba Allah, wa anta muslim, sementara engkau itu muslim, amanta billah, engkau beriman pada Allah, wa wahattah, engkau mentauhidkan Dia. Kecuali yang tidak mau mentauhidkan, ya memang jelas orang kafir, orang musyrik dengan syarat-syaratnya. Kalau terpenuhi syarat dan hilang mawaniknya, dia murtad. Kemudian wattaba'ta nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, engkau ikut nabinya, engkau bukan mubtadi, maka lebih layak untuk tidak putus asa dari rahmat Allah. Sementara orang Nasara mereka mubtadiun, banyak buat bid'ah, selain mereka memang kafir musyrik. Unabihu ila khata'in, saya akan mengingatkan pada suatu kekeliruan yang yaqa'u fihi ba'dun nas, sebagian orang keliru di situ. Wa huwa annahum yusammunallaha azza wa jalla bit-ta'ib. Mereka menamakan Allah azza wa jalla at-ta'ib. Ya harusnya tawab, sesuai dengan dalil yang datang, bukan ta'ib. Wa rubbama addau lihadzal isim. Boleh jadi, Anda salah baca. Abadu lihadzal isim. Mereka menyebutkan penghambaan kepada nama ini, fayaqulun abdut ta'ib. Ya, ini jelas tidak betul. Wa hadza laisa bisahih, ini tidak betul. Bal yusammallahu bima sama bihi nafsah. Mestinya Allah dinamai dengan nama yang Dia berikan untuk dirinya sendiri. Fayuqal, kalau terkait dengan makhluk berarti apa? Abdut tawwab, wala yuqal abdut ta'ib. Iya. Adapun kalau ghafir memang ada dalilnya, ada ghafir, ada ghafar, ada ghafur. Untuk ta'ib kita tak tahu dalil sahih tentang itu. Masuk ke muka surat 70. Qala al-musannifu rahimahullah, al-quddusus salam ay al-mu'azzam al-munazzah, yang diagungkan, yang disucikan, an sifatin naqsi kulliha, dari sifat-sifat kekurangan semuanya.
wa an yumasilahu ahadun minal khalq, yaitu dia disucikan dari ada satupun makhluk yang satu saja makhluk yang semisal dengannya, ya dia tersucikan dari itu. Wa huwa al-mutanazzihu an jami'il uyub, dia membersihkan diri, berarti gimana ya? Menyucikan diri dari seluruh aib-aib. Wal mutanazzih an ayyuqaribah, dan dia menyucikan diri dari didekati au yumasilah atau disetarai ahadun oleh satu saja satu makhluk pun fi syai'in minal kamal, di dalam sedikit saja dari sifat-sifat kesempurnaan. Makhluk punya sifat kesempurnaan yaitu ilmu, tapi ilmu dengan sangat kurang. Baik. Laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu pun yang semisal dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tiada satu pun yang setara dengannya. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau tahu ada yang menyamainya? Baik, ini paling itu ya. Ya silap, atau harusnya ini sekitar tafsir setelahnya. Tafsir setelahnya apa ini? Li ibadati, di dalam peribadatan kepadanya. Ya jelas harusnya ayatnya tidak ada itu ya intinya. Ya betul. Kemudian fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan tandingan untuknya. Fal qudus kassalam, iya secara bahasa sama ya, maha suci. Di antara maknanya, kudus maha suci, salam yaitu suci dari aib, selamat dari aib. Yanfiyani, kedua-duanya sama-sama meniadakan kullan naqs, setiap kekurangan, menjami'il wujuh, dari segala sisi. Wa yatadammanan, dua-duanya mengandungi al-kamal al-mutlaq, kesempurnaan yang mutlak. Ya kalau suci dari kekurangan berarti memang maha sempurna. Min jami'il wujuh, dari segala sisi. Li'anna naqsa idan tafa, karena yang namanya kekurangan jika dia ditiadakan, sabatal kamalu kulluh, semua kesempurnaan akan menjadi pasti untuknya. Ya ini untuk haknya Allah. Adapun makhluk, ya makhluk kurang dari sisi ini bukan berarti sempurna dari sisi kebalikannya. Makhluk ya makhluk sesuai kadarnya. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.